Film yang akan saya bawakan kali ini berjudul The Lobster. Berkisah tentang sebuah negara kecil yang mempunyai peraturan bahwa status lajang atau jomblo adalah sebuah pelanggaran sosial yang dilarang keras. Status jomblo dianggap sebagai bentuk kegagalan moral dan negara mengharamkan status jomblo. Orang yang tidak punya pasangan akan ditangkap dan dikirim ke sebuah hotel khusus, di mana mereka akan diberi waktu 45 hari untuk menemukan pasangan yang cocok. Kalau gagal, hukumannya sadis. Kisah ini diambil dari sebuah kisah nyata, di mana pada zaman Yunani dan Jepang feodal kuno, terdapat peraturan yang hampir mirip seperti itu. Warganya diwajibkan menikah dan menghasilkan keturunan demi kejayaan bangsa. Terus gimana kalau konsep seperti itu dibungkus dengan nuansa modern, diatur secara sistematis, dan diterapkan di masa kini di tengah dunia yang katanya bebas memilih? Mari langsung aja kita mulai filmnya dan bersiap sampai akhir, karena bakal seperti biasa, film yang saya bawakan pasti mempunyai kandungan makna yang tersirat. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama David. Dia adalah duda yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya. Sesuai dengan hukum negara yang berlaku, David langsung dijemput oleh petugas negara dan dikirim ke sebuah hotel yang berfungsi sebagai pusat rehabilitasi bagi para jomblo. Di sana para jomblo akan diberi waktu 45 hari untuk menemukan pasangan yang cocok. Jika gagal, mereka akan diubah menjadi hewan yang mereka pilih. Seperti anjing yang dibawa oleh David saat ini. Ceritanya anjing itu adalah kakaknya yang gagal mendapatkan jodoh dan diubah oleh negara menjadi hewan. Proses perubahan dilakukan di ruang rahasia milik negara. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam, tapi yang jelas mereka masuk sebagai manusia, lalu keluar sebagai hewan yang telah dipilih sebelumnya. Banyak warga yang percaya sebenarnya mereka nggak diubah. Mereka mungkin dipenjara atau dikurung di dalam, atau bahkan dimusnahkan. Setelah itu diganti dengan hewan yang sesuai permintaannya, dan dikirim ke keluarga jika ada keluarga, dibuang ke alam liar jika tidak. Tapi apapun yang sebenarnya terjadi, diubah menjadi hewan, atau diam-diam dimusnahkan, hukuman bagi para lajang tetap saja terasa kejam dan penuh misteri. Oke, singkatnya kini David disuruh mengisi formulir dan dia menuliskan bahwa dia ingin diubah menjadi lobster jika dalam 45 hari dia gagal menemukan pasangan di hotel itu. Setelah itu, David memulai hari pertamanya di sana dan terlihat pengurus hotel memberitahu peraturan yang wajib semua jomblo patuhi. Beberapa peraturannya adalah dilarang keras mengelus tarong atau mengasah pusaka. Jika sampai ketahuan, hukumannya parah. Bahkan sabuknya pun sampai digembok dan satu tangan di belakang. Did you read the leaflet? Yes, I did. Very good. Have a good day. Good morning, room 101. Breakfast is served. Pada hari kedua, nampak semua jomblo menjalani aktivitas rutin mereka untuk makan bersama. Di sana mereka semua dianjurkan untuk mengobrol, mencari kecocokan, dan saling berjodoh. Setelah sarapan, acara rutinitas selanjutnya adalah berkumpul di sebuah aula, lalu semua dari mereka saling berbagi cerita dan juga mendengar. My wife died 6 days ago. Let's move on to our next guest. Pada malam harinya, mereka selalu mengadakan pesta dansa agar semua jomblo bisa lebih besar mempunyai peluang saling mengenal. Nampak semuanya pun berseragam sama agar tak ada pembeda fisik. Terlihat David yang mengajak salah satu wanita berdansa, tapi baru sebentar saja terlihat wanita itu mimisan. I'm sorry, I've got blood in your shirt. Okay. Aktivitas-aktivitas selanjutnya pun mereka lakukan. Pokoknya selama 45 hari mereka disuruh saling akrab dan saling menemukan kesamaan. Tapi bahkan nggak boleh asal cocok. Harus ada kesamaan otentik yang terlihat agar pihak negara menyetujui pernikahannya. Singkatnya tiba di hari ketiga di mana para jomblo mendapat jatah untuk mengasah pusaka. Bahkan mengasah pusaka pun nggak boleh dilakukan sendiri. Ada suster yang bertugas untuk mengasah itu dengan cara hanya digesek-gesek. Later, spread your legs. Please, just a little longer. Terus adegan memperlihatkan seorang pria yang ketahuan mengasah pusaka karena di semua ruangan jomblo terpasang CCTV.
Lalu setelahnya karena diyakini oleh negara bahwa para jomblo seringkali melakukan hal yang gak bisa ditebak bahkan memaksa, semua yang ada di sana dan khususnya wanita pun selalu diberi tutorial bagaimana caranya menghindari pemerkosaan. Help! 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 Kini terlihat di malam hari, 3 pria termasuk David sedang berdiskusi tentang betapa kacaunya negara mereka. Bahkan sampai hati dan cinta pun harus diatur oleh negara. Di sana mereka nampak merencanakan sesuatu untuk pura-pura jatuh cinta dengan salah satu wanita agar terselamatkan dari hukuman. Walaupun sebenarnya rencana itu berbahaya karena jika ketahuan mereka akan tetap dihukum. Tapi mereka pun nekat dan tetap melakukannya. Pada keesokan harinya, Faris langsung melancarkan aksinya saat berenang. Dia pura-pura mimisan dan mendekati salah satu wanita yang suka mimisan agar bisa dianggap mempunyai kesamaan. I think your nose is bleeding. Really? This happens to me all the time. Tapi karena belum berhasil, pada malam harinya si Faris mencoba lagi dengan menjedotkan hidung ke meja biar bisa mimisan. Come out. Karena rekayasa kecocokan, akhirnya Faris pun dijodohkan. A double room with a larger wardrobe and a larger bath. Dan singkatnya banyak hari berlalu dan tak terasa sisa waktu David hanya tinggal 9 hari. David udah usaha ngobrol kesana kemari tapi nggak pernah menemukan kesamaan. Hingga pada akhirnya ada sebuah kejadian dari seorang wanita yang sisa waktunya tinggal sehari dan besoknya dia akan diubah menjadi hewan. Dia memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara melompat dari lantai atas. Tapi kejadian ini cukup menarik perhatian David karena di sana nampak ada seorang wanita yang jelas menyaksikan itu tapi tak memberikan reaksi apapun. Dia hanya memandangi dengan ekspresi yang biasa saja. Melihat itu, David pun berencana akan mendekati wanita itu. Di sini David harus berpura-pura tak mempunyai perasaan kasihan atau sejenisnya agar bisa dianggap cocok. Tak lama, David pun langsung mulai melancarkan aksinya, dan di saat mereka sedang berenang berdua, wanita itu keselak telur puyuh dan David pun langsung berpura-pura tak peduli sama sekali. I think we are a match. Yes, I think so too. Karena hal itulah David dianggap cocok oleh si wanita. Sama-sama tak mempunyai perasaan. Kini David pun berjodoh dan terselamatkan dari hukuman. Tapi sebelum David diizinkan ke kota dan kembali ke rumah, dia harus menunggu beberapa hari untuk uji kecocokan. Selama waktu uji kecocokan, istrinya malah menghilangkan nyawa anjing milik David, di mana David meyakini anjing itu adalah kakaknya yang dulu gagal mendapat pasangan dan diubah jadi hewan. Bagi istrinya itu nggak apa-apa karena mereka adalah pasangan yang tak berperasaan. Tapi David nggak bisa menahan amarahnya dan istrinya pun tersadar bahwa David hanya berpura-pura tak berperasaan agar terlihat cocok dan terselamatkan dari hukuman. Istrinya pun langsung mengajak David untuk menemui pengurus hotel dan menyatakan kebohongan David. Tapi di tengah perjalanan, David langsung memberontak bahkan melawan semua peraturan di sana. David pun kabur dari sana tapi dia bingung mau kemana. Kalau ke kota udah pasti dia ketangkep polisi karena dia berstatus jomblo. Akhirnya untuk sementara waktu, dia memilih ngumpet di hutan. Tak disangka dia bertemu gerombolan manusia yang hidup di sana. Mereka semua adalah orang-orang yang menolak sistem perjombloan negara dan memilih hidup di hutan dengan aturan mereka sendiri. Kita sebut saja itu organisasi. Organisasi itu dipimpin oleh seorang wanita bernama Reyes. Saat David izin untuk bergabung dengan organisasi itu, ternyata aturannya juga nggak gampang. Di sana peraturannya berbanding terbalik, sama rumitnya, tapi kebalikannya aja. Semua orang yang di dalam organisasi itu dilarang keras untuk berhubungan. Kalau sampai ketahuan, hukumannya juga sangat parah. Kalau ketahuan ciuman, ya bibirnya dihukum. Kayak ini nih digambar tuh parah pokoknya. Kalau ketahuan saling nempelin kuping, ya kupingnya yang kena hukum. Dan kalau itu yang ketahuan, ya itunya yang kena hukum. What happened to your mouth? We slashed his lips with a razor and the lips of another loner, and we forced him to kiss each other. They were flirting, you know. Dengan bodoh amat, David iya aja. Berjalannya waktu, David diajak oleh ketua
untuk pergi ke kota membeli beberapa kebutuhan bulanan. Karena di kota semua orang harus berpasangan dan kalau nggak harus nunjukin surat kawin, David pun disuruh berpura-pura pasangan sama seorang wanita bernama Kathleen. Dan di kota mereka sempat mampir ke seseorang yang kenal akrab dengan si Reyes. Untuk lebih meyakinkan bahwa mereka bukanlah kumpulan jomblo, David dan Kathleen pun terpaksa berperilaku layaknya suami dan istri di hadapan mereka semua. Singkatnya beberapa minggu berlalu, karena seringnya David bersama Kathleen, bahkan sering menghabiskan waktu saling bercerita, lama-lama David jatuh cinta. Saat David nekat ngucapin ke Kathleen, ternyata Kathleen juga mempunyai perasaan yang sama. Akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk menjalani hubungan secara diam-diam. Bahkan mereka berlatih bahasa isyarat untuk saling mengungkapkan cinta. Kalau nengok kiri berarti mengungkap cinta dan rindu, kalau nengok kanan berarti ada bahaya dan banyak lainnya. We've developed a code so that we can communicate with each other, anything without even opening our mouths. When we raise our left arm, it means dance in your arms. The right, it means watch out, we're in danger. When we make a fist and put it behind our backs, it means let's fuck. Karena seringnya waktu bersama dan David berpikir sangat cocok dengan Kathleen, mereka berdua pun merencanakan untuk kabur dari organisasi dan pergi ke kota, menikah dan hidup normal sesuai aturan negara. Tapi karena waktu yang terus berjalan dan David belum sempat membawa Kathleen ke kota, nampak ada seseorang yang melaporkan kalau dia menemukan tulisan Kathleen di buku di tepi sungai yang berisi cerita dan rencana pengkhianatan pada organisasi. Decided to leave the wood forever in the city. Si pimpinan pun langsung meminta buku itu dan pura-pura nggak tahu apa yang direncanain oleh Kathleen dan David. Di balik itu padahal David dan Kathleen tuh sengaja nulis dan ditinggalin di tepi sungai agar nanti kalau ada yang menemukan bisa sedikit tersadar bahwa organisasi itu salah. Tapi karena buku itu salah alamat bahkan sampai dilaporin ke pimpinan, pimpinan pun langsung bertindak. Dia pura-pura ngajak Kathleen ke kota. Di kota dia dibawa ke rumah sakit gelap di mana rumah sakit itu nerima orang-orang ilegal. Pimpinan bilang tujuannya ke sana untuk mengobati rabun jauh Kathleen yang selama ini ia alami sebagai hadiah atas kesetiaannya selama ini. The three of us coming here instead of highly likely the doctor will suspect us. I think we should leave right now. Don't be afraid. I bet you weren't expecting this surprise. Maybe have the surgery when... Anyway, this doctor is the best there is. I called him months ago to get him to see you today. Setelah dioperasi bukannya disembuhin, ternyata ketua sengaja bikin si Kathleen menjadi buta. Dan hal itu dilakukan sebagai bentuk hukuman. Setelah itu Kathleen kembali ke sana dan singkatnya dia berhasil menemui David di tempat biasa. Kathleen menceritakan semuanya dan sebelum David juga dihukum, David langsung membawa Kathleen pergi dari organisasi itu. Di tengah perjalanannya keluar dari hutan, kalau lagi istirahat, David mencoba memberi ketegaran pada Kathleen dengan mengajaknya bermain. Dan terlihat salah satu permainannya adalah tebak aroma buah. Would you like to play another round of touch, guess, think, win? Kiwi. That's right. Nampak David yang masih sangat setia di samping Kathleen setelah kebutaan Kathleen. Dan nggak pernah sekalipun dia beralih dari sisi Kathleen. Melihat Kathleen yang nampak menderita, David terus kepikiran dan kepikiran. Bukannya melanjutkan niat untuk pergi, David memilih balik lagi ke organisasi dan menculik si pimpinan sebagai bentuk dendam agar setidaknya perasaannya terpuaskan. Setelah itu, David membawa Kathleen ke kota dan berencana akan menikahinya secara resmi dengan izin negara. Tapi melihat Kathleen semenderita itu, David merasa sangat bersalah dan tak tahu bagaimana cara mengobati rasa bersalah itu. Walaupun udah menemani, udah membalas perlakuan pimpinan, semua hal yang dilakukan masih terasa kurang oleh David. Akhirnya setelah beberapa hari berlalu dan saat dia di restoran, terlihat David yang meminta pisau dan garpu pada pelayan. David berencana menghukum dirinya sendiri karena rasa bersalah yang tak pernah bisa dia lepas. David terus-menerus menyalahkan dirinya. Andai saja saat itu David tak mengungkapkan cintanya, pasti semua tak akan pernah seperti ini. Bagi David, harusnya orang yang dicinta tak akan menderita. Sebagai permintaan terakhir,
David meminta Kathleen untuk senyum di hadapannya dan berpikir sebelum dia kehilangan penglihatan, David ingin mengingat senyuman terbaik yang ia kagumi, menyimpannya dalam memori kepala. It's strange at first, but then you get used to it. Thank you. Elbows. Would you like me to show you my belly? Belly very well. Fingers. Smile. Setelah itu David pun ke kamar mandi untuk menonaktifkan matanya. I won't be long. Film pun selesai. Mungkin film ini emang kelihatan agak aneh, tapi setelah saya baca, makna satirnya itu gila guys. Si sutradara Yorgos Lanthimos bikin film ini karena dia miris sama keadaan di mana banyak lajang dianggap cacat sosial. Bahkan di tongkrongan sering jadi bahan hinaan, bahkan dikata-katai pakai sebutan hewan. Tapi sementara itu di sisi lain, bagi mereka yang telah berpasangan, justru kehilangan akal, berperilaku kayak hewan, bebas celup-celup dan liar. Karena alasan itulah, si sutradara bikin film ini dengan sebuah pertanyaan, apa yang sebenarnya diinginkan manusia? Film ini ditujukan sebagai satir untuk mengkritisi bentuk cinta yang ada sekarang. Coba kita tarik ke sudut pandang dunia kita. Di film tadi menjelaskan aturan dan apa hukumannya. Contohnya tadi yang bibir dan juga yang itu. Jelaskan disebut larangan dan kalau dilanggar bakal jelas juga hukumannya. Tapi kenapa mereka tetap melakukan larangannya? Gak beda sama kita. Udah jelas dilarang, tapi masih aja ngelakuinnya. Dan ternyata bener banget kata seorang filsuf kuno yang bernama Immanuel Kant. Syahwat adalah zat terbaik untuk menurunkan martabat manusia, membuat manusia kehilangan rasa takut akan akibat. Di ujung cerita, ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Nampak David yang mengorbankan dirinya demi cinta dan kita pun bertanya, jika cinta harus dibuktikan dengan luka, apakah itu masih layak disebut cinta? Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Di jum.